Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat pecinta Al-Quran dimanapun anda berada, segala puji bagi Allah atas segala nikmat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat Al-Quran dimanapun anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan mempelajari latihan pengucapan huruf hijaiyah dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. Ya, baiklah kita akan memulainya. Sekarang yang pertama ini adalah namanya huruf hamzah. Hamzah atau ah. Ya, ketika belum ada harokatnya, belum ada barisnya, maka namanya hamzah. Ya, cara pengucapannya yaitu keluar dari tenggorokan yang paling bawah. A, I, U. Ya, baiklah kita akan mulai membacanya. Ya. A, I, U, A. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Ya, jadi huruf hamzah ini ya, itu apabila terdapat setelah nun sukun atau tanwin, maka hukum bacaannya itu izhar, ya. Dibaca tidak berdengung, dibaca jelas tanwinnya atau nun sukunnya tanpa berdengung. Ya. Kesalahan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf a yaitu menebalnya suara menjadi o. Ya, sering dibaca o, itu keliru. Yang benar adalah a, mulut terbuka dengan lebar. A, I, U, A. Ya, itu huruf A. Sekarang huruf ba. Cara pengucapannya merapatkan kedua bibir kita. Ba. Ba. Ya, ingat kesalahan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf ba yaitu bibir dimasukkan. Jadi cukup dirapatkan, bibirnya tidak usah dimasukkan ya. Ya. Baiklah kita akan latihan untuk mengucapkan huruf ba ini. Babi, bu, bab. Bubam, bani, babna, minal, mubni, mabibam, bani, ba. Ya, jadi tanwin apabila bertemu dengan huruf ba maka dibaca menjadi huruf mim. Suara tanwin atau nun sukun berubah menjadi mim disertai dengung. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan iqlab. Ya. Bubam, bani, babna, minal, mubni, mabibam, bani, ba. Sekarang huruf ta. Huruf ta. Cara pengucapan huruf ta yaitu ujung lidah kita disentuhkan di pangkal gigi depan bagian atas. Ya, jadi ujung lidah disentuhkan di pangkal gigi depan bagian atas. Ta, gigi atas ya, maksudnya gigi depan atas. Ya, ujung lidah disentuhkan di pangkal gigi depan atas. Ta. Ya. Huruf ta mempunyai sifat al-hamz, yaitu mengalirnya suara. Ta, ya, terdengar ada suara nafas yang keluar. Ta. Ta. Itu ya. Ta. Ya. Baiklah kita akan baca lagi latihannya. Tati, tu, at. Ya, saat sukung ada suara hamznya. At. Tati, tu, at. Tutan, tanitat, naminal, mutnimati, tanita. Ya, sekarang tanwin apabila atau nun sukun apabila bertemu dengan huruf ta atau setelahnya terdapat huruf ta, maka tanwin atau nun sukunnya dibaca samar. Itu di dalam ilmu tajwid disebut dengan hukum bacaan ikhfa. Mati, tanita. Ya, sekali lagi kita ulang. Tati, tu, at. Tutan, tanitat, naminal, mutnimati, tanita. Ya, sekarang huruf tha. Huruf tha
Ya, ujung lidah kita disentuhkan di ujung gigi depan bagian atas. Tha, tha, tha. Ya, dengan mengalirkan suara. Tha. Ya. Sekarang kita akan baca latihannya. Tha, thi, thu, ath, thuthan, thani, thath, minal muthni, mathithan, thanitha, mathithan, thanitha. Ya, jadi tanwin atau nun sukun apabila bertemu dengan huruf tha, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca samar dan dengung disebut dengan hukum bacaan ikhfa. Ya. Sekarang kita pindah kepada huruf jim. Ya. Huruf jim, cara penyebutannya tengah-tengah lidah kita disentuhkan di langit-langit. Ya, ga, ga. Ya, kesalahan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf ja yaitu mengalirnya suara. Ja, itu keliru. Ja. Jadi sifat daripada huruf jim ini adalah al-jahr, yaitu saat diucapkan tidak mengalir suara. Ja, ja. Ya, jangan dibaca ja, ja, itu keliru. Ya. Baiklah, kita akan praktek di dalam contoh berikut ini. Gaji ju aj, ya, aj. Ya, kemudian saat disukun huruf jim ini mempunyai sifat pantul atau qalqalah. Aj. Ya. Jaji ju aj, ju jan jani jajna minal mujani maji jan jani ja. Tanwin apabila atau nun sukun apabila bertemu dengan huruf jim maka dibaca samar dan dengung tanwinnya atau nun sukunnya. Dibaca samar dan berdengung di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa hakiki. Selanjutnya adalah huruf ha. Huruf ha keluar dari tengah tenggorokan dengan suara yang bersih. Ha, hi, hu, bah. Ya, contohnya. Ha, ha, bersih ya. Ya, jangan dibaca ha, itu keliru. Baiklah, kita akan praktek. Ha, hi, hu, ah, huhan, hanihahna minal muhni, mahihan, haniha, mahihan, haniha. Ya, tanwin atau nun sukun saat bertemu dengan huruf ha maka hukum bacaannya adalah izhar halqi. Tanwin atau nun sukun dibaca jelas tanpa berdengung. Jelas? Sekarang lanjut. Sekarang kita berpindah kepada huruf kha. Huruf kha ya keluar dari tenggorokan yang paling atas. Kha ya itu bunyinya terdengar seperti suara orang yang mengorok saat sedang tidur. Kha. Ya, saat mengucapkan huruf kha bibir dimoncongkan. Kha. Kha. Ya, jangan dimonyongkan tapi dimoncongkan. Ya. Baiklah, kita akan membaca latihannya. Ya. Kha, khi, khu, akh. Akh. Ya, jadi dibaca tebal ya karena huruf kha ini mempunyai sifat isti'la. Dibaca tebal saat dibaca. Kha, khi, khu, akh, akh. Khu, khan, khani, khakhna minal mukhni, makhi, khan, khani, kha. Khu, khan, khani, khakhna minal mukhni, makhi, khan, khani, kha. Ya. Tanwin atau nun sukun saat bertemu dengan huruf kha maka dibaca jelas tanwinnya atau nun sukunnya tanpa berdengung. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan hukum bacaan izhar halqi. Ya. Da. Lanjut. Huruf da, cara penyebutannya ujung lidah kita disentuhkan di ujung gigi, di pangkal gigi depan atas. Da. Ya, jadi ujung lidah disentuhkan di pangkal gigi depan atas. Da. Da. Ingat, saat menyebut huruf da, lidah
suara jangan dialirkan. Da, 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 di, du, ad. Ya, huruf dal saat disukun dia mempunyai sifat qalqalah atau sifat pantul. Ya. Da, di, du, ad. Ad itu pantul ya, jangan dibaca ad, tapi harus dipantulkan saat disukun. Ad. Du, dan, dani, dadna, minal, mudni, madi, dan, dani, da. Ya, sekali lagi. Da, di, du, ad. Du, dan, dani, dadna, minal, mudni, madi, dan, dani, da. Kemudian huruf dal saat bertemu huruf harokat tanwin nun sukun, apabila setelahnya terdapat huruf dal maka dibaca samar dan dengung. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan bacaan ikhfa haqiqi. Ya, lanjut. Huruf dha. Huruf dha, ujung lidah kita disentuhkan di ujung gigi depan bagian atas. Ya, dengan sedikit getaran dan suara yang mengalir. Dha. Ya, sekali lagi ujung lidah disentuhkan di ujung gigi depan bagian atas dengan sedikit getaran dan suara yang mengalir. Dha, dha, dhi, dhu, adh. Ya, ingat kesalahan yang sering terjadi saat mengucapkan huruf dha, yaitu sering dibaca pantul saat disukun. Ya, itu tidak dipantul karena huruf dha ini bukan merupakan huruf qalqalah. Ya. Dha, dhi, dhu, adh. Ya, dha, dhi, dhu, adh. Dhu, dhan, dhani, dhadna, minal, mudni, madhi, dhan, dhani, dha. Dhu, dhan, dhani, dhadna, minal, mudni, madhi, dhan, dhani, dha. Tanwin atau nun sukun apabila bertemu dengan huruf dha, maka nun sukun atau tanwinnya dibaca samar dan dengung. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan hukum bacaan ikhfa haqiqi. Ya, sekarang huruf ra. Ya, huruf ra. Ya, sekarang huruf ra, cara penyebutannya menyentuhkan punggung lidah kita di langit-langit. Ra, ra, ya, ra, ri, ru, aru. Ya. Ya, ini huruf ra ini termasuk huruf yang paling banyak hukumnya di dalam ilmu tajwid. Ya, ya baiklah, kita akan belajar latihan mengucapkan huruf ra. Ra, ri, ru, aru. Ru, rar, ni, rar, na, minal, murni, mari, rar, ni, ra. Lagi. Ra, ri, ru, aru. Ru, rar, ni, rar, na, minal, murni, mari, rar, ni, ra. Mari, mari, rar, ni, ra. Tanwin atau nun sukun apabila bertemu dengan huruf ra, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Tanwin dan nun sukunnya dimasukkan ke dalam huruf ra tanpa berdengung. Mari, rar, ni, ra. Mari, rar. Nah, jadi tanwin masuk ke huruf ra. Bukan lagi mari, ron, ni, ra, tapi mari, rar, ni, ra. Sekarang huruf za. Ya, untuk lebih mudahnya huruf za ini seperti ketika kita mengucapkan huruf z di dalam kata zaman. Za, za, zi, zu, az. Ya. Za, zi, zu, az. Zu, zan, zani, zaz, na, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Za, zi, zu, az. Zu, zan, zani, zaz, na, minal, muzni, mazi, zan, zani, za. Ya, sekarang huruf sin. Huruf sin, cara penyebutannya, ujung lidah kita berada di antara
ujung gigi depan, atas dan bawah. Atau lebih mudahnya seperti ketika kita mengucapkan huruf S, sa. Sifat yang terdapat di dalam huruf sa ada sifat ya, berdesis seperti suara belalang ya. Sa, sa, si, su, bas. Ya, sekali lagi. Sa, si, su, bas. Ya. Baiklah, kita akan lanjut latihannya. Sa, si, su, as, su, san, sani, sas, na, minal, musni, masi, san, sani, sa, masi, san, sani, sa. Ya, masi, san, sa. Tanwin atau nun sukun saat bertemu dengan huruf sin maka dibaca samar dan dengung. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa hakiki. Masih sansa, ya, masih sansa. Sekarang huruf sya, ya, huruf sya menyentuhkan tengah-tengah lidah kita di langit-langit. Ya, sya. Ya, huruf sya mempunyai sifat at-tafashi, yaitu menyebarnya udara di dalam rongga mulut. Sya, sya, shi, shu, ash. Ya, ash. Ya. Sekarang kita praktek lagi latihannya. Sya, shi, shu, ash. Shu, shan, shani, shashna, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha, mashi, shan, shani, sha. Tanwin apabila bertemu dengan huruf sya maka dibaca samar dan dengung. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa hakiki. Ya. Ya, sekarang kita pindah kepada huruf shad. Ya, shad. Huruf sha, ujung lidah kita berada di antara ujung gigi depan, atas dan bawah. Ya, untuk lebih mudahnya sama ketika kita mengucapkan huruf sin. Ya, sama ketika kita mengucapkan huruf sin ini. Sa, sa. Hanya bedanya ya, huruf sha ini mempunyai sifat isti'la, tebal. Ya, ketika membacanya mulut harus dimoncongkan. Ya, coba kita sebut dulu huruf sa. Sa. Ya, kemudian kita moncongkan bibir. So. So. Ya, itu cara mengucapkan huruf shad. Ya. Ya, so. Ya. Baiklah, kita akan baca lagi latihannya. So, si, su, as. As. Ya, ingat huruf sebelumnya jangan terpengaruh jika so disukun. Jangan dibaca os, tapi as. Sa, si, su, as. Su, san, sani, sas, na, minal, musni, masi, san, sani, sa. Su, san, sani, sas, na, minal, musni, masi, san, sani, sa. Ya, tanwin atau nun sukun apabila bertemu dengan huruf sa, yaitu nun sukun atau tanwinnya dibaca samar dan dengung disebut dengan hukum bacaan ikhfa hakiki. Lanjut lagi, huruf dha. Huruf dhad, ya. Huruf dha, cara pengucapannya pinggir lidah kita disentuhkan ke gigi geraham atas. Ya, boleh terserah sisi pinggir lidah yang kiri atau yang kanannya itu disentuhkan di gigi geraham bagian atas, ya, gigi geraham atas dengan menebal. Bo, bo. Ya, huruf do ini mempunyai sifat istitalah, yaitu memanjang dan terdengar lembut. Do, do. Ya, baiklah, kita akan baca lagi latihannya. Dhadidu ad. Ya, ditebalkan ya. Ad, tebal dengan cara memoncongkan bibir, bukan dengan memonyongkan tapi memoncongkan. Dudan, dani, dadna, minal, mudni, madidan,
dhanidha. Madhidan dhanidha. Ya, tanwin atau nun sukun apabila bertemu dengan huruf dha, cara membacanya tanwin atau nun sukunnya dibaca samar dan dengung. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa hakiki. Ya, huruf dha yaitu dengan menyentuhkan ujung lidah kita di pangkal gigi depan bagian atas. Ya, saat menyebutkan huruf dha, bibir dimoncongkan dan lidah terkena atau menempel di langit-langit. Po, po. Ya, ingat saat menyebut huruf dha, lidah nafas tidak dialirkan. Po, po. Ya, dan saat sukun ya dibaca pantul karena huruf dha ini termasuk dari salah satu dari huruf-huruf qalqalah. Tatitu ato, itu ato ya dibaca pantul karena ya, memang merupakan huruf qalqalah. Ato, tatitu ato, tutan tani tatana minal mutani matitan tani ta. Sekali lagi, tatitu ato, tutan tani tatana minal mutani matitan tani ta. Ya, jadi dipantul saat disukun, dan tanwin apabila bertemu dengan huruf ta maka dibaca samar dan dengung. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa haqiqi. Sekarang huruf dha. Ya, huruf dha ujung lidah disentuhkan di ujung gigi depan bagian atas. Ya, mirip ketika kita mengucapkan huruf dha. Sama dengan huruf dha. Hanya bedanya huruf dha ini dibaca tebal dengan memoncongkan bibir. Dha, dha, dhi, dhu, al. Ya. Mirip dengan huruf dha. Cuma bedanya huruf dha ini mempunyai sifat isti'la, sifat menebal dengan cara memoncongkan bibir kita. Dha, dhi, dhu, al. Dhu dhani dhadna minal mudhni madhidhan dhanidha. Ya, tanwin atau nun sukun apabila bertemu dengan huruf dha dibaca samar dan dengung. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa haqiqi. Contoh, madhidhan dhanidha. Huruf ain. Huruf ain keluar dari tengah tenggorokan. A, i, u, a. Ya. Ya, jadi beda antara hamzah dengan ain. Kalau hamzah keluar dari tenggorokan yang paling bawah, kalau ain keluar dari tengah tenggorokan. A. Ya. Baiklah, kita akan praktik lagi latihannya. A, i, u, a. An ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Ma'i an ani a. Huruf ain, tanwin atau nun sukun apabila setelahnya terdapat huruf ain maka dibaca jelas tanwinnya atau nun sukunnya tanpa berdengung. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan hukum bacaan izhar halqi. Sekarang adalah huruf ghain. Ya, kita lihat di sini pengucapannya ya, di pangkal tenggorokan hampir sama dengan kha. Ya, nafas tidak mengalir, diucapkan dengan suara yang lembut. Ya. Jadi huruf ghain ini ya, keluar dari pangkal atau tenggorokan yang paling atas. Sama ketika kita mengucapkan huruf kha, gha. Ya. Huruf ghain ketika diucapkan nafas tidak dialirkan. Ya. Gha diucapkan dengan suara yang lembut. Gha dengan memoncongkan kedua bibir kita karena dia mempunyai sifat isti'la. Gha tebal ya. Ghi, gu, al. Ya, kesalahan yang sering terjadi juga saat mengucapkan huruf ghain yaitu sering dibaca pantul saat disukun. Ya, padahal huruf ghain ini bukanlah termasuk huruf qalqalah. Ya, jadi kalau dibaca disukun jangan dibaca pantul. Ya. Baiklah, kita akan baca lagi latihannya.
Gharigu ar. Gharigu ar. Ar. Ghugan ghugan ghani gharna minal mughni maghigan ghani gha. Ya, tanwin apabila atau nun sukun apabila setelahnya terdapat huruf ghain dibaca jelas tanpa berdengung tanwinnya atau nun sukunnya, di dalam ilmu tajwid disebut dengan izhar halqi. Sekarang huruf fa. Huruf fa ujung lidah, mohon maaf, gigi, ujung gigi depan bagian atas, ya, sekali lagi ujung gigi depan bagian atas disentuhkan di bibir bawah bagian dalam. Fa. Sekali lagi ujung gigi depan atas disentuhkan di bibir bawah bagian dalam. Fa. 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 Ya, dan huruf fa ini bukan huruf qalqalah. Jangan dibaca pantul saat disukun. Jangan dibaca af. Ya, cukup af. Baik, latihannya. Fa fi fu af. Fu fam fani fafna minal mufni ma fi fam fani fa. Tanwin atau nun sukun apabila bertemu dengan huruf fa dibaca samar dan dengung, di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa hakiki. Huruf qaf menyentuhkan pangkal lidah kita di langit-langit bagian belakang dan dengan menebalkan suara qa dengan memoncongkan bibir, dan saat disukun dibaca pantul, dan pantulannya itu terdengar bunyi oh aqo, bukan ake tapi aqo, karena dia adalah huruf yang dibaca tebal. Ya. Qaqiqu aqo quqan qani qaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Qaqiqu aqo, ya pantul ya, aqo. Kemudian tanwin apabila atau nun sukun apabila setelahnya terdapat huruf qaf dibaca samar dan dengung, di dalam ilmu tajwid disebut dengan huruf bacaan ikhfa hakiki. Sekarang huruf kaf. Kaf. Ya. Pangkal lidah kita disentuhkan di langit-langit lebih depan sedikit dari huruf qaf. Ya. Ini lebih depan. Ka. Keluar nafas, mengalirnya nafas. Ka. Ya. Huruf kaf ini bukan huruf qalqalah, maka saat disukun jangan dibaca pantul. Kakiku ak kukan kanikak naminal mukni makikan kanika. Ya, kemudian tanwin apabila setelahnya terdapat huruf kaf atau sukun terdapat setelahnya huruf kaf, maka dibaca samar dan dengung, di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa hakiki. Sekarang huruf la. Huruf la ujung lidah disentuhkan di langit-langit, ya, lebih depan sedikit dari huruf ra. Ra la, ra la. Oh, di lebih belakang ya dari huruf lam, ra. Kalau ra lidah disentuhkan di langit-langit tapi agak ke depan sedikit. Sekarang kalau la di belakang dari huruf ra. La. La li lu al lulallani lalna minal mulni malilallani la malilallani la. Tanwin atau nun sukun apabila setelahnya terdapat huruf lam maka dibaca idgham, ya, dimasukkan ke huruf lam tanpa berdengung, di dalam ilmu tajwid disebut dengan bacaan idgham bila gunnah. Ya, sekarang huruf mim. Cara penyebutan huruf mim sama dengan penyebutan huruf ba, yaitu merapatkan kedua bibir kita tanpa dimasukkan ma. Jangan dimasukkan ma, ya. Cukup dirapatkan saja kedua bibir kita, ya, seperti ketika mengucapkan huruf ba, ba ma, ba ma. Ya. Ma mimu am mumam mani mamna minal mumni mamimam manima. Ya, mim sukun ini ada hukum tersendiri.
yaitu apabila mim sukun bertemu dengan selain huruf ba dan mim maka tidak dibaca dengung. Mumni, jangan dibaca mumni. Itu di dalam ilmu tajwid disebut dengan bacaan izhar syafawi. Ya, kemudian apabila nun sukun atau tanwin setelahnya terdapat huruf mim, maka suara tanwin atau nun sukun dimasukkan ke huruf mim dan berdengung disebut dengan bacaan idgham bi gunnah. Mami mam mani ma. Sekarang huruf nun, cara penyebutannya ujung lidah kita disentuhkan di langit-langit antara huruf lam dan ro. Na, nani nu an, nunan naninan naminal munni maninan nanina. Ulang. Nani nu an, nunan nunan naninan naminal munni maninan nanina. Ya, ini bukan idgham bi gunnah ya, karena nun sukun bertemu dengan nun di dalam satu kata ya, maka dibaca tidak dengung. Minal munni maninan nanina. Beda tanwin dengan nun sukun karena ini bertemu di lain kata atau di lain kalimah. Selanjutnya huruf waw. Huruf waw yaitu dengan cara memonyongkan kedua bibir kita. Wa ya. Wa wi wu au wawani wawna minal muni mawi wawani wa. Tanwin atau nun sukun apabila setelahnya terdapat huruf waw dibaca masuk dan dengung, diidghamkan disebut dengan hukum bacaan idgham bi gunnah. Ha keluar dari pangkal tenggorokan seperti huruf hamzah. Ha hi hu ah huhan hanihah naminal muhni mahihan haniha. Tanwin atau nun sukun apabila setelahnya terdapat huruf ha, maka tanwin atau nun sukunnya dibaca jelas tanpa berdengung disebut dengan hukum bacaan izhar halqi. Dan yang terakhir adalah huruf ya, tengah-tengah lidah kita disentuhkan dengan langit-langit. Ya ya yi yu ay yu ya yani yayna minal muini ma yani ya. Ya, tanwin atau nun sukun apabila setelahnya terdapat huruf ya maka dibaca masuk dan berdengung. Di dalam ilmu tajwid disebut dengan hukum bacaan idgham bi gunnah. Itulah tata cara penyebutan huruf-huruf hijaiyah mulai daripada huruf hamzah atau alif sampai dengan huruf ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan berlangganan dengan channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video pelajaran terbaru dari channel ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, silahkan dibagikan ke yang lainnya agar lebih banyak lagi yang mengambil manfaat dari video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.